Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kalamun qadimul la yumallu sima'uhu tanaza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqulubina hina jalina wa hayratina fa ya rabbana matina bisiri hurufihi wa nawir bihi qulubana wa samana wa maqlatana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم nyata terang kami litahqiq pikeun nganyatakeun innahu saestuna kalakuan aisyah nu tegasna kalakuan la yahzunu yakin nyedihkeun ka anjeun naon alladzi anu yaquluna nu nyararita musyrikin laka ka anjeun minat takdzibi nyatana ngabohongkeun fa innahum maka saestuna musyrikin la yukadzibuna eta teu ngabohongkeun musyrikin ka anjeun bisirri dina nyumput dina bisirri dina hatena li ilmihim karna nyahona musyrikin annaka kana saestuna anjeun sodikun eta anu bener. Wa fi qiraatin jeung etap dina sapalih bacaan sejen bitah pipi kalayan dihampangkeun la yukadzibunaka dari tasdidan tapi bitah pipi yukadzibunaka ay la yunsibuna teu manteskeun musyrikin ka anjeun ilal kidzbi kana bohong walakinnaz zalimina jeung tatapina ari jalma nu zalim wadoa nyimpen Allahu kana dhalimin maudi al-mudmar dina tempat domir walakinnahum daeda ieu mah kalaka walakinnadh dhalimin namina teh wad'ul muzhar maudi al-mudmar nyimpen dhahir dina tempat isim domir bi ayatillahi kana ayat-ayat Allah al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an yajhaduna eta alinkar musyrikin yukadzibuna ngabohongkeun musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Tafsir Jalalin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Ayat ini menjelaskan tentang tasliyah menghiburnya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul itu sangatlah menginginkan keimanan musyrikin, menginginkan orang-orang kafir, orang musyrik untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana sifatan Rasul itu harisun alaikum bil mu'minin, dia sangatlah menginginkan musyrikin orang kafirin beriman kepada Allah. Tentunya melihat perlawanan, melihat keingkaran, ketidakpercayaan orang musyrik menjadikan kesedihan dalam jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghiburnya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun.
nyata kami sudah mengetahui, sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan, yaitu mendustakanmu, tidak beriman kepada Allah, menjadikan kesedihan di hatimu. Jadi bayangkeun Kangjeng Rasul teh tutuluyan dakwah, tutuluyan ngajak iman, ngajak nyembah ka Allah, ngajak ibadah ka Allah. Kalakah ditongengan wae, kalakah dilawan wae, kalakah teu nurut wae, tangtu ku jiwa Kangjeng Rasul anu harisun alaikum bil mukminin, anu kacida hoyong pisan jalma musyrik jalma kafir ayeuna iman Islam. Kalakah nu kang nongong wae tangtu aya kasedihan, nya dilayan ku Allah, nya dihibur ku Allah, nya direrema ku Allah, bahasana tasliyah dihibur ku Allah. Qad na'lamu, nyata pedli tahqiq menyatakan kami sudah mengetahui, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, bahwa apa yang mereka katakan menjadikan kesedihan untukmu. Tong ngajadikeun sedih, tong ngajadikeun ayeuna ngajadikeun langsa, kusabab maranehanana geus ngabohongkeun ka anjeun. Wa Allah ditegaskan, fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Dina hate leutikna maranehana teh yakin iman ka Allah, di ilmihim annaka shadiqun, dina hate leutikna mah maranehanana yakin anjeun teh bener, dina hate leutikna mah anjeun maranehanana teh yakin bahwa anjeun teh orang jujur. Malahan nuju keur pemuda ge Rasul teh pan geus disebutna ge al-amin. Fa innahum la yukadzibunak, wahai Rasul, maranehna teh teu ngabohongkeun ka anjeun. Pisirri waktu sasamaran, waktu jauh ti anjeun mah manehna teh teu ngabohongkeun ka anjeun, henteu. Ngan kitu we hareupeunana wungkul nu kang nongong teh, fa innahum la yukadzibunak. Jadi ayat ieu teh ngararema nyanyabar ka Kangjeng Rasul lil ibarat aya anu dakwah ieu mah sekadar ta'aquli wae, rumus berpikir. Dakwah nyampaikeun bebeneran, hiji rakyat ka hiji masyarakat pek teh ditolak wae. Tangtu berpendakwah eta teh ngajadikeun kesedihan, ngajadikeun langsa, pedah teu arariman wae, pedah teu narurut bae, nya torojol nu ngalayat puring oge nyaho bahwa maranehna teh ngabarohongkeun, ya yeuh sabenerna mah manehna teh da teu ngabohongkeun teu. Di hareupeun masih ganu ngabohongkeun, di luar mah tuh ngabenerkeun, di luar mah ngayakinkeun bahwa naon nu disampaikeun ku anjeun teh bener. Lili ibarat kitu tangtu di mana dilayad itu teh ngajadikeun regreg hatena, ngajadikeun teteg hatena. Tah ayat eta teh sebagai jalan ta'aquli saja, rumus berpikirna seperti kitu. Allah ngalayad ka baginda Rasul sebagai tasliyah, ngahibur. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, kami sesungguhnya mengetahui apa yang mereka ucapkan menjadikan kesedihan untukmu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Di dieu
iltifat bahasa balaghahna, iltifat teh alih bahasa. Dalam ayat ini adalah iltifat, yaitu alih bahasa. Tadi bahasana ku dhamir, ya, bahasana dhamir fa innahum la yukadzibunak, tetapi dalam ujung ayat walakinadh dhalimin, isim dhahir itu dhalimin. Jadi musyrikin, ya, dengan isim dhamir dipakai memakai bahasa isim dhahir, yaitu dhalimin. Dhalimin adalah musyrikin teh. Ini adalah iltifat alih bahasa daripada dhahir kepada isim, daripada dhamir kepada isim dhahir. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, sesungguhnya orang musyrikin yang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Lain manehna teu ngayakinkeun kana kebenaran anjeun, tetapi mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap apa yang kamu sampaikan, yaitu mengajak beriman kepada Allah. Sesungguhnya mereka meyakini bahwa kamu itu benar, tidak mendustakanmu. Tong sedih, tong hariwang, tong salempang, tong lemah, tong ngajadikeun diri anjeun jadi gering, tong ngajadikeun diri anjeun jadi gering akibat maranehna ngabohongkeun ka anjeun, da manehna teh ngayakinkeun anjeun teh bener, ngan manehna teh inkar we kana ayat-ayat Allah. Kitu bahasana tasliyah, ngararema nganyanyabar ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngararema panyanyabar ka baginda Rasul, menghibur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Ibnu Katsir, yaqulullahu ta'ala musliyan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi takdzibi qaumihi lahu wa mukhalafatihim iyyah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, ay qad ahadna ilman bi takdzibi qaumika lak wa huznika wa ta'assufika alaihim fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Fatir ayat 8. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Asy-Syu'ara ayat 3. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Al-Kahfi ayat 7. Tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghibur nabinya dalam menghadapi pendustaan kaumnya terhadap dirinya dan pertentangan mereka terhadapnya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Maksudnya pengetahuan kami benar-benar telah meliputi pendustaan mereka terhadapmu dan kesedihan serta kekecewaanmu terhadap sikap mereka. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Fatir ayat 8. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain, Asy-Syu'ara ayat 3. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu wahai Rasul akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Sama pula dengan firman-Nya, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Al-Kahfi ayat 6. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, ay la yattahimunak bil kidbi. Fi Shad ayat 251 Nafsil Amri, walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, ay walakinnahum yu'adiduna al-haqqa wa yadfa'unahu bisudurihim. Kama qala Sufyan al-Thawri an Abi Ishaq an Najiyah bin Ka'ab an Ali radhiyallahu an qala Abu Jahl Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna la nukadzibuka
wa la nukadzibu ma ji'ta bih. Fa'anzalallah fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, artinya mereka sama sekali tidak menuduhmu sebagai seorang pendusta dalam hal tersebut, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah, ya, yakni tetapi mereka mengingkari perkara yang hak dan menolaknya dengan dada mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Najih ibnu Ka'ab, dari Ali yang menceritakan bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami tidak menuduh dirimu pendusta, tetapi kami hanya mendustakan apa yang kamu sampaikan itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am, ya, barusan. Wa rawahul Hakim min tariqi Israil an Abi Ishaq tsumma qala sahihun ala syarti shaykhan wa lam yukhrijah. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Muhammad Ibnu al-Wazir al-Wasiti bi Makkah hadatsana Bashar bin Mubashir al-Wasiti an Salam bin Miskin an Abi Yazid al-Madani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya Abu Jahlin fasafahahu qala lahu rajulun ala araq tasafuha hadha sabi faqala wallahi inni a'lam innahu lanabiyyun walakin mata kunna li bani Abi Manafin tab'an wa tala Abu Yazid fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Qala Abu Shalih wa Qatadah ya'lamun annaka Rasulullah wa yajhadun. Imam Hakim meriwayatkan melalui jalur Israil dari Abu Ishaq, kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat shaykhain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wazir al-Wasiti di Mekah, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu al-Mubashir al-Wasiti dari Salam ibnu Miskin dari Abu Yazid al-Madani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Jahal lalu berjabat tangan dengannya. Kemudian ada seorang lelaki berkata kepada Abu Jahal, kalau tidak salah aku pernah melihatmu berjabat tangan dengan orang yang sobi ini. Maksudnya adalah sobi itu Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi bilakah bagi kami kalangan Bani Abdul Manaf mau mengikutinya? Lalu Abu Yazid membacakan firman-Nya, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, Al-An'am ayat 33 ini. Wa dzakara Muhammad ibnu Ishaq an Az-Zuhri fi qissati Abi Jahal hina jaa yastami'u qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail huwa wa Abu Sufyan Sakhar bin Harbin wal Akhnas bin Syuraik wa la yash'uru wahidun minhum bil akhar fastama'uha ila subah falamma hajama subhu tafarraqu fajama'atuhum tariq faqala kullun minhum ila akhar ma jabik fadzakara lahu ma ja'alahu thumma ta'ahadu alla ya'udu lima yakhafuna min ilmi syubabi Quraisy bihim li'alla yaftatinu bimajihim falamma kanat alilatu thaniyah ja'a kullun minhum dhannan anna sahibatu la yaji'ani lima taqadama min al-uhud falamma ajma'u jama'atuhum tariq fatalawamu thumma ta'ahadu alla ya'udu falamma kanat ailatu salisah ja'u aidan falamma asbahu ta'ahadu alla ya'udu misliha thumma tafarraqu. Muhammad ibnu Ishaq menuturkan dari Az-Zuhri kisah Abu Jahal ketika datang mendengar bacaan Al-Quran
Nabi besar Muhammad SAW di malam hari. Dan datang pula mendengarkannya Abu Sufyan ibnu Harbin dan Al-Akhnas ibnu Syuraik. Jadi ada 3 orang ya. Abu Jahal, siapa lagi? Abu Sufyan dan Al-Akhnas ibnu Syuraik. Tetapi ketiga orang tersebut masing-masing tidak mengetahui keberadaannya yang lainnya. Lalu mereka mendengarkan sampai subuh. Dan ketika hari telah subuh mereka bubar. Lalu dalam perjalanan pulangnya mereka berjumpa di tengah jalan. Maka masing-masing dari mereka berkata kepada yang lainnya, apakah yang kamu dapatkan? Lalu masing-masing orang mengemukakan apa yang telah didapat atau dipahaminya. Kemudian mereka saling berjanji bahwa mereka tidak akan mendengarkannya lagi karena khawatir perbuatan mereka diketahui oleh para pemuda-pemuda Quraisy, yang dampaknya nanti para pemuda Quraisy menjadi tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dengan kedatangan mereka. Pada malam keduanya masing-masing dari mereka datang lagi dengan dugaan bahwa kedua temannya pasti tidak akan datang, mengingat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Tetapi pada pagi harinya mereka berjumpa lagi di tengah jalan dalam perjalanan pulangnya. Maka mereka saling mencela. Akhirnya mereka mengadakan perjanjian lagi bahwa mereka tidak akan mendengarkannya lagi. Pada malam ketiganya ternyata mereka datang lagi, dan pagi harinya mereka berjumpa kembali, lalu berjanji tidak akan melakukan hal yang serupa. Kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Falamma asbaha Al-Akhnas ibnu Syuraik akhadha 'asahu thumma kharaja hatta ata Aba Sufyan bin Harbin fi baitihi faqala akhbirni ya Aba Handalah an ra'ik fima sami'ta min Muhammadin. Qala ya Aba Tha'labah wallahi laqad sami'tu asya'a a'rifuha wa 'arifu ma yuradu biha wa sami'tu asya'a ma 'ariftu ma'naha wala ma yuradu biha. Qala Al-Akhnas wa ana walladhi halibtu bih. Pada pagi harinya Al-Akhnas ibnu Syuraik mengambil tongkatnya lalu pergi ke rumah Abu Sufyan. Setelah sampai di rumah Abu Sufyan, ia bertanya, "Hai Abu Handalah, ceritakanlah kepadaku kesan yang kamu simpulkan setelah mendengar bacaan Muhammad itu." Abu Sufyan menjawab, "Hei Abu Sa'labah, demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengar banyak hal yang ku ketahui dan ku ketahui pula makna yang dimaksud darinya. Tetapi aku telah mendengar pula banyak hal yang tidak ku mengerti maknanya dan apa yang dimaksud olehnya." Al-Akhnas berkata mengiyakan, "Aku pun berani sumpah seperti kamu bahwa aku mempunyai pemahaman yang sama denganmu." Summa kharaja min indihi hatta ata Aba Jahlin fadakhala alaihi fi baiti faqala ya Abal Hakam ma ra'yuk bima sami'ta min Muhammadin. Qala madza sami'ta. Tanaza'a nahnu wa Abu Abdi Manaf asy-syarab. At'imu fa'at'amna wa hamilu fahamalna wa 'atu fa'atayna hatta idza tajasayna ala rukbi wa kunna kafarsi rohan. Qalu minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama famata nurik hadhihi wallahi la nubihi abadan wala nusadiqhu. Qala faqama anhu Al-Akhnas wa tarakahu. Lalu Al-Akhnas keluar dari rumah Abu Sufyan dan langsung menuju ke rumah Abu Jahal. Ia langsung masuk ke rumah Abu Jahal dan berkata, "Hei Abul Hakam, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang telah kamu dengar dari bacaan Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Sama seperti yang kamu dengar." Abu Jahal melanjutkan perkataannya,
kami bersaing dengan Bani Abdu Manaf dalam hal kedudukan yang terhormat. Mereka memberi makan, maka kami pun memberi makan. Mereka membantu mengadakan angkutan, maka kami pun berbuat hal yang sama. Dan mereka memberi, maka kami pun memberi pula. Hingga manakala kami berlutut di atas kendaraan dalam keadaan lemah dan tersandra. Mereka mengatakan bahwa dari kalangan kami ada seorang nabi yang selalu didatangi oleh wahyu dari langit. Maka bila mana kami menjumpai ini, demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya selama-lamanya dan tidak akan percaya kepadanya. Maka Al-Akhnas bangkit meninggal. Warawa Ibnu Jarir min tariqi Asbat Anis-Saddi fi qalihi qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Lamma kana yawma badrin qala Al-Akhnas Ibnu Syuraik li Bani Zahrah, ya Bani Zahrah, inna Muhammadan ibna ukhtakum fa antum ahaqqu min kaffin anhu fa innahu in kana nabiyyan lam tuqatiluhu al-yawm wa in kana kadiban kuntum ahaqqu min kaffin an ibni ukhti qifu ha huna hatta alqa abal hakam wa in ghaliba Muhammadun raja'tum salimin wa in ghaliba Muhammadun fa inna qaumakum lam yasna'u bikum syai'an fa yaumaidin sumiya Al-Akhnas wa kana ismuhu Ubay. Faltaqa Al-Akhnas wa Abu Jahal faqala Al-Akhnas ya Abi Jahal faqala ya Abal Hakam akhbirni an Muhammadin as-sadiqun huwa am kadhib fa innahu laysa hahuna min Quraisyin ghairi wa ghairuk yasma'u kalamana. Faqala Abu Jahal wayhak wallahi inna Muhammadan as-sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qattu walakin idza dhahabat banu Qusay bil liwa was-suqayah wal hijab wan nubuwah famadha yakunu li sayri Quraisy fadzalika qalu fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Fa ayatullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui Asbat dari As-Saddi sehubungan dengan makna firman Allah dalam surah Al-An'am tadi ayat 33, yaitu ketika perang Badar. Al-Akhnas Ibnu Syuraik berkata kepada Bani Zahrah, hai Bani Zahrah, sesungguhnya Muhammad adalah anak lelaki saudara perempuan kalian, maka kalian adalah orang yang lebih berhak untuk melindungi anak saudara perempuan kalian. Karena sesungguhnya jika dia memang seorang nabi, janganlah kalian memeranginya hari ini. Dan jika dia dusta, maka kalian adalah orang yang paling berhak untuk menghentikan anak saudara perempuan kalian. Berhentilah kalian sebelum aku berjumpa lebih dahulu dengan Abul Hakam atau Abu Jahal. Jika Muhammad menang, kalian tetap kembali dengan selamat. Dan jika Muhammad dikalahkan, maka sesungguhnya kaum kalian belum pernah berbuat sesuatu pun kepada kalian. Sejak saat itu ia diberi nama Al-Akhnas. Sebelum itu namanya adalah Ubay. Lalu Al-Akhnas menjumpai Abu Jahal, kemudian membawanya menyendiri hanya berduaan dengannya. Al-Akhnas bertanya, hai Abul Hakam, ceritakanlah kepadaku tentang Muhammad. Apakah dia benar ataukah dusta? Karena sesungguhnya di tempat ini sekarang tidak ada seorang Quraisy pun selain aku dan kamu yang dapat mendengar pembicaraan kita. Abu Jahal menjawab, celakalah kamu. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memang orang yang benar. Muhammad sama sekali tidak pernah dusta. Tetapi apabila Abi Qusay memborong semua jabatan, yaitu liwa, suqayah, hijabah dan kenabian, maka apalagi yang tersisa buat kaum Quraisy lainnya. Yang demikian itulah yang dimaksud dengan firman Allah, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu adalah tafsir Ibnu Katsir yang intinya menjelaskan tentang asbabun nuzul diturunkannya surah Al-An'am ayat 33 berkenaan dengan sebab diturunkannya ayat ini, yaitu cerita daripada Al-Akhnas, cerita daripada Abu Jahal dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada pembacaan dalam lughat, dalam pembacaan Arab yang salah atau terlalu terburu-buru membacanya karena menyingkat waktu. Mohon dimaafkan dan dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.